Kita ke informasi pertama, saudara mahasiswa dari dua fakultas berbeda di kampus Universitas Negeri Makassar terlibat bentrok di dalam kampus. Puluhan personil kepolisian diturunkan guna mencegah bentrokan makin meluas. Dalam video amatir terlihat mahasiswa dari Fakultas Teknik dan Fakultas Bahasa Sastra terlibat saling serang menggunakan batu dan senjata tajam. Bentrokan ini sempat membuat panik mahasiswa lainnya yang sedang mengikuti perkuliahan. Menghindari bentrokan makin meluas, kepolisian dari Polsek Tamalate dan Polrestabes Makassar diturunkan ke lokasi. Mereka juga meminta mahasiswa yang bertikai untuk pulang lebih awal. Belum diketahui penyebab dari bentrokan ini, mencegah bentrokan susulan. Polisi masih berjaga di depan kampus. Guna menjaga situasi kondusif, mahasiswa yang tidak memiliki kepentingan diminta untuk sementara tidak diperbolehkan masuk ke dalam kampus. Hanya kesalahpahaman sedikit saja, sehingga mereka namanya anak muda seperti itu. Bagu gara saja, tapi situasi sudah kondusif. Untuk sementara sore ini tidak ada belajar. Sampai insya Allah besok sudah normal. Untuk berikutnya kami lakukan penjagaan di depan. Kampus sudah kita kosongkan semua. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Anak pelaku penganiayaan ibunya di Makassar, Sulawesi Selatan kini jalani pemeriksaan kejiwaan. Tim dokter RSKADADI bahkan melibatkan tim forensik dan psikolog. Sarniati, pelaku penganiayaan ibu kandungnya Siti Syamsiah di Jalan Tinumbu, Lorong 148, Kota Makassar, kini jalani pemeriksaan kejiwaan. Pelaku dirawat di Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi, Kota Makassar, usai aksi sadis pelaku. Untuk pemeriksaan kejiwaan, RSKADADI melibatkan psikiater dan tim forensik hingga psikologi. Mereka akan melakukan observasi terhadap kejiwaan pelaku dan diperkirakan baru akan rampung 2 hingga 3 pekan mendatang. Kebetulan psikiater kami tadi pagi sudah melihat kondisi si pelaku. Memang untuk sementara disimpulkan bahwa, tapi ini bukan keputusan akhir Pak ya, ini hanya pengamatan observasi pertama dan akan dilakukan sampai 2-3 minggu. Itu mungkin perkiraan sementara ini. Memang terlihat ada sedikit gejala mengarah ke ODGJ, tapi itu bukan keputusan akhir. Kasus penganiayaan ini terjadi pada Selasa 24 September 2024. Akibat penganiayaan ini, korban harus dilarikan ke rumah sakit TNI AL lantaran mengalami luka parah di bagian tubuhnya akibat tebasan senjata tajam. Arif Tirtada, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, kepolisian Sorong menggerebek pabrik pembuatan minuman keras tradisional jenis cap tikus. Polisi menyita puluhan liter miras cap tikus. Penggerebekan pabrik pembuatan minuman keras tradisional jenis cap tikus dilakukan di distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Sebanyak 40 liter miras tradisional yang telah disita. Selain itu, polisi juga mengamankan 10 liter bahan baku pembuatan cap tikus serta sejumlah bahan pembuat lainnya. Selain miras, polisi juga menangkap seorang pelaku terduga pembuat miras jenis cap tikus ini. Pelaku diancam hukuman penjara selama 2 tahun. Kemudian sekitar pukul 14.30, tim berhasil mengamankan terduga tersangka berinisial OH yang berada di lokasi pabrik tersebut. Kemudian tim operasional Sat Narkoba Polres Sorong melakukan pemusnahan di tempat barang bukti berupa 4 drum plastik ukuran 200 liter berisikan bahan baku mentah yang dimusnahkan di tempat dan melakukan pembongkaran pabrik milik terduga tersangka atas nama OH.